Selamat malam, perkenalkan nama saya Milin Misha, NIM 11420060 dari Blok 7 Praktikum Geomorfologi. Yang pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa yang telah saya peroleh dari dua acara yang telah dilakukan pada Praktikum Geomorfologi. Kedua praktikum ini membahas mengenai bentuk topografi, di mana diharapkan dengan praktikum ini mahasiswa dapat mengerti bagaimana caranya menafsirkan pola kontur dan juga mengidentifikasi bentuk lahan dari topografi dan juga pola kontur tersebut. Pada kedua acara ini digunakan dua metode yang berbeda, di mana pada acara pertama digunakan metode zonasi dan yang kedua digunakan metode sayatan. Untuk kedua acara ini saya memperoleh daerah yang sama atau peta dasar yang sama, yakni peta Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak pada koordinat X 404.775 hingga 409.875.000 dan koordinat Y-nya 9.134.525 hingga 9.139.100. Kedua peta ini menggunakan skala yang sama, yakni 1:25.000 dan juga interval kontur yaitu 12,5 cm. Pada acara pertama diperoleh hasil zonasi sebanyak 5, di mana ada daerah yang berupa daerah sedikit miring atau gently sloping, kemudian daerah miring atau sloping, kemudian ada juga daerah agak curam, dan juga area curam dan sangat curam. Kelima daerah ini diwakili oleh warna yang berbeda-beda, di mana area yang pertama tadi yang gently sloping itu dengan warna hijau muda, dan yang kedua adalah daerah yang agak miring itu diwakili dengan warna kuning, kemudian daerah agak curam dengan warna jingga, dan daerah curam dengan warna hijau merah muda, dan sangat curam dengan warna merah. Output dari peta yang pertama tadi diperoleh 5 zonasi ini, di mana secara umum dapat kita amati bahwa pada peta ini Kulon Progo pola sebaran kontur cenderung lebih rapat di daerah barat, terlebih daerah barat daya yang menunjukkan zonasi berwarna merah tua. Sementara pada daerah timur cenderung lebih renggang, tetapi yang paling renggang berada di antara atau di tengah peta. Output dari acara kedua sama cukup mirip dengan acara pertama, tetapi memiliki perbedaan karena penggunaan metode yang berbeda, di mana di acara 2 tidak terdapat daerah dengan zonasi merah tua atau sangat curam, yang digantikan dengan daerah berwarna merah muda atau curam. Dari hasil peta dapat kita analisa, kita identifikasi bahwa daerah yang memiliki warna zonasi hijau, yakni tadi sedikit miring dan juga miring yang diwakili dengan warna kuning, itu dapat dipergunakan sebagai daerah permukiman. Atau lebih tepatnya daerah di mana daerah tersebut menjadi daerah pusat aktivitas manusia. Sehingga salah satu contohnya pastilah dipakai untuk daerah pemukiman, kemudian jalur transportasi, persawahan, dan juga peternakan yang mendukung kegiatan manusia yang bermukim di daerah situ. Dari situ juga kita lihat keterdapatan sungainya yang cukup banyak sehingga dapat mencukupi pasokan air untuk masyarakat. Kemudian pada daerah yang cenderung curam dan sangat curam dapat berpotensi sebagai tempat pariwisata, karena pada ketinggian tersebut kita dapat melihat bentang alam yang berbeda dan suhu yang segar dan alami yang sering dicari orang untuk kebutuhan kreativitas ataupun pariwisata. Akan tetapi pada daerah tersebut terdapat potensi bencana longsoran ataupun pergerakan massa tanah
yang dapat membahayakan daerah yang berada di bawahnya, yakni tadi daerah pemukiman yang disimbolkan dengan warna hijau. Oleh karena itu, perlu diperhatikan beberapa metode yang dapat mengurangi terjadinya pergerakan massa tanah tersebut. Juga perlu diketahui bahwa pergerakan massa tanah dan longsoran kerap kali terjadi pada ketinggian tersebut karena erosi terjadi sangat intens pada daerah tersebut dan juga pengikisan serta endapan rombakan. Beberapa metode yang dapat mengurangi terjadinya hal tersebut, yang pertama yakni pembuatan teras ring berupa teras-teras pada lahan miring sehingga mengurangi pengikisan. Kemudian yang kedua yakni pembuatan tanggul pasangan dan untuk mengurangi runoff. Dan yang ketiga yakni rotasi tanaman, sehingga dengan berotasinya tanaman, unsur hara tanah tersebut dapat terjaga dan mengurangi tingkat erosinya. Pada bidang teknik lingkungan, kedua acara ini juga dapat kita aplikasikan kepada pembuatan RT RW dan juga mengidentifikasikan peta rawan bencana serta pembuatan peta tematik, karena peta topografi ataupun peta kemiringan lereng dapat dijadikan peta dasar untuk pembuatan peta tematik yang nantinya dapat digunakan untuk menganalisis hal-hal yang lebih banyak lagi, seperti misalnya pembuatan peta curah hujan dari yang digabungkan dengan peta lain dengan peta topografi. Sekian dari saya, terima kasih.